Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di ruangan ini. Informasi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah terkait dengan pelaku budaya positif melalui keyakinan kelas dan restitusi. Ini merupakan agenda saya dalam membuat program calon guru anak Sumedang Kabupaten Sumedang. Jadi kita mulai ya Bapak Ibu. Ini perkenalkan, ini adalah fasilitator di kelompok saya Pak Bapak Sudiharto dari pengajar praktik Pak Andi Kanatowi SPD MPD. Ya, sebelum kita mulai, mari kita simak dulu atau dengarkan dulu musik. Ya, kita next aja Bapak Ibu. Pertanyaan sebelum saya memulai, apa itu budaya positif, apa itu keyakinan kelas dan restitusi, izinkan saya mengajukan pertanyaan pengantin kepada Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Saya setuju. Oke, setuju. Gimana Bu? Alasannya kalau boleh tahu. Oh, yang panjang. Ya, siap. Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, kalau saya langsung merespon untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena jujur ya, seperti yang kita alami dan kita lihat bagaimana penerapan tata tertib atau kedisiplinan yang ada di sekolah kita yang harus diterapkan kepada anak, tapi tidak serta merta anak itu bisa langsung sadar dengan sendirinya bahwa melakukan hal ini memang sesuai dengan aturan. Meskipun sudah tertera tentang tata tertib yang harus dilakukan oleh semua siswa, malahan kan ditempel di setiap pintu kelasnya, tetapi bukan 1-2 orang siswa saja yang melakukan pelanggaran, dan itu kita bukan mengamati, bukan mengamati melalui kegiatan kita di kelas, tapi ketika di luar kelas anak pun masih ada, bahkan masih banyak yang tidak melakukan kedisiplinan tersebut. Maka untuk anak yang terlihat istilahnya melakukan pelanggaran, kita memberikan solusinya dengan cara dicoba. Mudah-mudahan dengan hukuman seperti ini, sebenarnya tidak akan hukuman yang sifatnya terlalu menekan gitu ya. Dicoba yang dengan dulu dinasihati dulu, kemudian supaya anak nurut. Nah, kadang yang saya lakukan spontan, anak ditegur sambil dimarahin gitu ya. Terus kamu, misalkan ini yang saya lakukan, kamu kemana? Kalau kamu besok masih seperti itu, sudah pelajaran saya ditaruhkan dulu, jangan ikut. Nah, dengan harapan mudah-mudahan anak ada introspeksi, terusan mau ada perubahan di dalam sikapnya atau perbuatannya. Kemudian siap. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang pihak tidak setuju? Setuju semua. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
variasi ya, dari 2.000 sampai 5.000, 10.000, 15.000, bahkan sampai ada yang ingat waktu itu saya tawarkan, masa tidak ada yang masih ada yang tidak mau menjawab, apa 50 ribuan gitu kan ya, itu anjing. Ternyata anak bisa menjawab, saya kan berwas gitu. Akhirnya saya tinggal, nah kamu telat ngejawabnya, gue ini kejadian. Kamu keluar dia. Ya, motivasi ya. Oke, kita simak slide selanjutnya. Ya, kita mulai masuk ke topik bahasan kita ya Bapak Ibu. Ini terkait yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini mungkin dua kata yang akan kita dengar sepanjang saya berada di sini. Ya. Nah, disiplin. Di sini saya awali dengan kata disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya. Artinya itu belajar, ya artinya belajar. Namun di budaya kita di Indonesia disiplin itu identiknya dengan apa seperti kepatuhan, betul, kepatuhan dan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan disiplin itu dibentuk dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Padahal balik lagi di sini ini ya, yang atas berasal dari bahasa Arab itu artinya adalah belajar. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Di sini dikenal dengan istilah ilusi kontrol. Nah, di sini ada beberapa ilusi kontrol, ada empat ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa mungkin guru merasa punya kemampuan atau kekuasaan untuk mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau orang dibuat murid dibuat oleh kita dia merasa bersalah, itu akan membentuk karakter dia. Mungkin selama ini yang kita pahami atau yang beredar di sekitar itu seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Positif atau negatif tetap bermanfaat. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, yang berikutnya saya tertarik dengan kutipan dari SDP Kopite tentang apa ya? Intinya ada ya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Saya perhatikan. Ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara acuan kita, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita. Skema utama dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kendali. Ini salah satu kata-kata yang memotivasi saya juga untuk belajar budaya positif. Nah, yang berikutnya tadi tentang teori kontrol ya. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon. Mungkin kalau kemarin kita sering berpikir ketika ada stimulus pasti ada respon. Namun sekarang sudah mulai bergeser ternyata perkembangan kemajuan pendidikan kita sudah mulai bergeser arahnya ke teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Namun di sini kita sebagai guru tentunya di sekolah kita yang memiliki kontrol terhadap murid-murid kita. Ketika kita mempraktekkan stimulus respon, di sini terlihat sekali perbedaannya. Yang pertama, guru akan mencoba mengubah orang atau mengubah murid agar berpandangan sama seperti gurunya. Namun di teori kontrol berbeda. Teori kontrol, guru yang berusaha memahami pandangan orang lain atau pandangan murid terhadap dunia. Yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol berbeda. Semua perilaku pasti memiliki tujuan, baik itu perilaku negatif atau positif.
dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kuncinya di kolaborasi. Dan yang berikutnya model berpikirnya menang salah. Kalau di teori kontrol itu adalah win-win solution. Jadi I am okay, you are okay. Saya senang, kamu juga senang. Tidak ada yang gitu. Yang berikutnya ini adalah kerangka berpikir disiplin mengurus pilihan belajar. Ini memang banyak sekali nih bagian-bagiannya, tapi nanti kita akan rangkai satu persatu dan saya mungkin pada kesempatan ini hanya intinya saja. Yang pertama tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Dan di sini juga semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk ataupun perilaku baik. Model berpikirnya sudah berubah ya, bergeser bukan hanya menang kalah, tapi kita berpikir menang benar. Dan kolaborasi juga menjadi solusi untuk kita melakukan teori kontrol. Dan realitas kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Karena di sini nanti kita akan mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya di murid, tapi di kita pun orang dewasa kita pasti memerlukan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kalau diumpamakan, kebutuhan dasar manusia ini seperti cawan. Ketika cawan itu sudah terpenuhi oleh sesuai dengan porsinya, kebutuhannya, maka itu tidak akan menjadi masalah dan manusia tidak merasa puas. Tapi ketika ada salah satu dari cawan ini kurang atau tidak terpenuhi, maka itu akan menimbulkan perilaku negatif. Begitu kan murid-murid kita, ketika murid berperilaku negatif atau ada masalah atau ada kasus sesuai gitu ya. Nah, ini mungkin kalau dianalisis lebih jauh, ada 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia dari anak tersebut yang belum terpenuhi. Entah itu mungkin kasih sayang yang kurang, entah itu mungkin dia merasa tertekan, atau mungkin lagi dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Ya, berikutnya adalah kita mulai masuk ke disiplin positif ya, Bapak Ibu. Disiplin positif ini tujuannya untuk apa sih? Ya, disiplin positif ini seperti yang tadi di awal di kerangka itu ada motivasi intrinsik murid. Ini adalah tujuan akhir untuk disiplin positif. Bagaimana mewujudkan murid memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu ada berapa intrinsik ya? 2 intrinsik ya, ekstrinsik. Nah, selama ini mungkin yang kita kenal adalah ekstrinsik, tapi justru dengan
bagaimana perasaan anak yang pernah tidak mendapatkan hadiah. Jadi seperti itu di sini kenapa Al-Ikhwan mengatakan bahwa penghargaan itu merusak hubungan, jadi menimbulkan rasa iri, ya, iri terhadap temannya. Yang berikutnya penghargaan menurunkan kualitas hampir sama seperti yang tadi, dan penghargaan mematikan kreativitas juga karena mungkin tanpa penghargaan dia bisa lebih hebat atau lebih mampu dari itu, gitu ya. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena motivasi intrinsik tujuannya adalah orang tersebut mau melakukan sesuatu tanpa harus ada paksaan, ada unsur harapan. Nah, terus bagaimana dong? Hubungan salah, penghargaan juga salah, ya. Ini adalah salah satu solusi. Kita bisa mengapresiasi murid-murid kita, apresiasi nilai kebajikan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Seperti apa contohnya? Jadi ketika kita melakukan apresiasinya tuh dengan kalimat terhadap anak kita atau murid kita. Contohnya nih, kemarin saya atau gini, biasanya kalau kita kamu hebat, kamu keren. Tapi itu masih tanda tanya, hebat apa, keren apa, gitu ya. Lebih jelas, betul sekali Bu Haji. Nah, anak akan lebih paham kalau dia kita lebih dirinci untuk apresiasinya. Saya menghargai kepedulian kamu pada saat kamu membantu teman-teman di kelompok. Jadi dengan pernyataan ini, muridnya jadi tahu, oh iya, saya berarti peduli kalau saya membantu teman-teman di dalam tugas kelompok. Ataupun mungkin ada banyak apresiasi yang lain, tapi di sini mungkin ada 3 elemen atau 3 komponen dalam melakukan apresiasi. Yang pertama ada nilai kebajikannya kita sebutkan, sama situasinya ketika apa, kamu hebatnya karena apa, kamu kerennya karena apa, kamu tanggung jawabnya juga. Ini jadi alternatif ya. Ketika tadi hukuman dan penghargaan, kenapa sih ini nggak baik, itu nggak baik, ini harusnya seperti apa? Ini jadi alternatif juga untuk disiplin positif. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kita mulai masuk ke hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu ya, bisa jawab bareng-bareng. Mencatat 100 kali di dalam bentuk kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini yang hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke, kita kunci. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah yang tadi. Oke, berarti hukuman Bu. Oke. Yang berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman adalah konsekuensi ya. Oke, siap. Saya tahu dulu ya. Ya. Apakah hukuman itu konsekuensi? Oke, nanti kita bahas tuh. Ada di slide berikutnya. Kita tebak dulu berdasarkan pemahaman kita saat ini ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengerjakan. Kita lihat ya jawabannya ya. Ini dia. Jadi yang oke, bisa kita simak baik-baik ya, Bapak Ibu. Di sini ada yang ternyata konsekuensi nih. Yang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi juga. Dan yang terakhir ini adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecil. Itu konsekuensi. Karena kalau
kalau di depan masih juga tidak dikerjakan, maka konsekuensinya saya akan kembali. Kalau tidak mengerjakan, tentu kan misalnya gini, kalau kamu sampai besok nggak mengerjakan juga, nanti kamu akan apa ditentukan dulu. Jadi anak kan tahu gitu kan. misalnya pusat, Berarti kan Bapak Ibu mungkin di sini yang membedakan adalah kalau hukuman kan spontan. Dan kalau kesepakatan itu ada kesepakatan dulu. Kalau konsekuensi ada kesepakatan dulu. Walaupun memang nanti mungkin bentuknya berupa hukuman, tapi ada kesepakatan dulu dengan alatnya sebelumnya sudah seperti itu. Tapi kalau hukuman langsung seperti itu ya. Bagaimana sepakat? Atau ada lagi yang mungkin tentang hukuman dan konsekuensi? Karena nanti kita akan naik lagi. Kalau yang tadi menurut saya anak tentang terlambat. Di hukuman seperti yang tadi ya, hukuman itu identitasnya gagal, sikapnya nanti negatif. Kalau konsekuensi, identitasnya sukses. Ini gimana? Nah ini adalah alternatif yang ditawarkan dari disiplin positif. Disiplin positif ini punya yang namanya restitusi. Oh istilah apa lagi ini baru lagi ya, ini restitusi. Tapi saya yakin ini bukan baru didengar karena memang alhamdulillah di sekolah kita sudah 2 kali ya pertemuan terkait restitusi oleh dunia, oleh Bu Reni dan Bu Kristiwati sempat disampaikan juga tentang restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari kata-kata ini ada beberapa poin mungkin ya yang bisa kita tangkap bahwa dengan restitusi murid akan lebih karakternya akan lebih kuat ya. Yang kedua, murid mencari solusi untuk masalah mereka, jadi yang mencari solusi si anak sendiri. Yang ketiga, mereka punya kemampuan atau punya perasaan untuk bagaimana sih mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi perasaannya jalan gitu ya. Hidup perasaannya hidup. Nah di sini ini ada perbedaannya. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di hukuman seperti yang tadi ya, hukuman itu identitasnya gagal, sikapnya nanti negatif. Kalau konsekuensi, identitasnya sukses, nanti disiplin, sikapnya netral. Kalau restitusi, identitasnya sukses, anaknya disiplin dan anaknya akan menjadi positif. Restitusi ini merupakan sebuah pilihan untuk di budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Karena apa? Karena restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Ketika misalnya tadi contohnya hukuman dan konsekuensi ada yang pernah kita ambil. Karena konsekuensinya kalau terlambat adalah dia terlambat 1 jam pelajaran. Ini mungkin anak-anak mungkin akan berpikir juga, biar beda, biar bisa nanti besok begitu lagi atau malah belajarnya begitu lagi. Berarti efek jeraknya itu tidak ada atau jangka pendek. Walaupun ada sih si anak tapi hari-hari gitu. Tapi di restitusi ini nanti efeknya adalah motivasi intrinsik dari internal ya, karena jangka waktunya panjang. Terus murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid juga belajar bertanggung jawab atas perilakunya karena dia sadar, oh dia salah, kalau salah saya harus seperti apa, seperti itu. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Terus murid juga akan menghormati diri dan orang lain. Ini beberapa perbedaan
poin perbedaan hubungan konsentrasi atau institusi. Kan terlihat beda-beda tipis, beda-beda tipis, tapi dalam aplikasi dalam prakteknya ini nanti akan terlihat. Dan tadi yang namanya proses itu tidak instan, dan untuk mendapatkan motivasi internal yang berefek jangka panjang itu tentu Memorinya proses juga untuk mencapai resolusi. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dan kesalahan. Contoh kasus seperti tadi. Kamu kalau sepatunya tidak hitam, berarti harus nyeker. Tapi kalau di restitusi, mungkin kita harus cari tahu dulu. Kenapa hari ini aku setiap perilaku memiliki tujuan prinsipnya. Maka ketika seseorang tidak berperilaku tidak baik, itu juga pasti memiliki tujuan. Ketika kita tahu, saya hari ini nggak pakai sepatu karena sepatu saya jebol, adanya yang terus setelah menanyakan alasan, berikutnya adalah nanti ada tahapan-tahapan restitusi yang mungkin tidak akan kita bahas detail di pertemuan hari ini. Tapi ini secara garis besar adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan konsekuensi dan hukuman. Ya bisa dilihat di depan ya bahwa restitusi itu fokus pada solusi. Jadi anak yang nanti akan menemukan sendiri solusi pemecahan masalahnya seperti apa. Bukan kita yang menawarkan solusinya, tapi mereka yang akan menemukan solusinya dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi di awal saya bahas. Seperti itu. Berikutnya kita beralih ke keyakinan kelas. Ini merupakan yang akan kita bahas hari ini terkait praktek bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait keyakinan kelas. Kenapa sih tidak peraturan? Selama ini kan kita kenalnya dengan peraturan ya, bukan keyakinan kelas. Ini sesuatu yang baru juga bagi kita. Ada soal, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa jawaban? Kenapa harus pakai helm? Kalau pakai motor, bapak-bapak biasanya pakai motor. Takut ditilang. Ya, yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter itu apa tujuannya? Kesehatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi. Kita tadi beda-beda, ada yang satu bilang, ada yang karena keselamatan. Tapi di sini, ketika kita sudah memiliki alasan karena nilai-nilai kebajikan universal, maka motivasi yang muncul itu adalah motivasi intrinsik. Nah, ini adalah bisa memperlihatkan kepada kita bahwa seberapa besar sih pengaruh budaya positif. Ya, budaya positif ini akan tercipta dari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif juga akan tercipta dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari peraturan kelas awalnya. Nah, sekarang kita mulai masuk praktek ya sebentar lagi. Ini adalah kriteria pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk kata-katanya positif, tidak negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat
dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga yang ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, jadi melibatkan semua siswa karena ini adalah peraturan atau keyakinan kelas. Jadi semua warga yang ada di kelas itu harus terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah-ubah ya, bisa berubah 3-4 bisa tahun 2 tahun seperti itu. Mengikuti kesepakatan kelas yang disepakati. Ini pembentukan keyakinan kelasnya, yang tadi. Nah, ini saya mau bertanya nih, tadi terkait pertanyaan yang tadi pakai motor, ketika naik motor, alasan menggunakan helm apakah itu karena alasan yang apa? Jadi juga saya mau bertanya lagi, ada pertanyaan lagi. Ini termasuk peraturan atau keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas ini apa? Disiplin. Ya, kalau di keyakinan kelasnya, ya. Di peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas jadi apa berarti? Disiplin. Atau ada lagi? Tadi berarti kalau keyakinan kelas kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dilarang mengganggu orang, menjaga, menghargai. Ya betul Bu, ini peraturannya seperti ini. Peraturannya seperti jadi nanti kita susun keyakinan kelasnya apa? Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu pelajaran. Keyakinan kelasnya itu adalah perhatian atau peduli terhadap lingkungan. Artinya kan kalau buku tercetak di mana saja mudah rusak, mudah hilang dan sebagainya. Ini keyakinan kelasnya ditarik bersifat umum. Ya kan abstrak tadi bagaimana anak itu yakin bahwa kerapihan itu, kebersihan itu harus menjadi diri bersama lah. Nah, terus kayak dilarang mengganggu orang lain, peraturannya keyakinan kelasnya menghargai sesama, menghargai guru, menghargai murid. Jadi saling menghargai itu adalah keyakinan kelas. Karena tadi keyakinan kelas kita ambil dari nilai-nilai kebajikan, universal dan sifatnya abstrak. Oke, hadir di sekolah 12 menit sebelum pelajaran dimulai. Intinya keyakinan kelasnya ada nilai kebajikannya apa? Terhadir di sekolah. Oke, terus dilarang menggunakan narkoba. Dilarang tadi menghargai, dilarang melakukan kekerasan, menghormati dan menghargai. Oke, kita lihat langsung ya jawabannya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya. Lalu coba karena dia yang mengambil ya dia harus menerima lagi. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen sama waktunya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Bapak Ibu, di keyakinan kelas ini kata-katanya harus positif, ya. Kata-katanya adalah positif karena mengacu pada nilai-nilai kebajikan ini. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya, keselamatan dan keamanan. Nah sekarang ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas atau step-stepnya. Yang pertama, kita bisa mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, nanti kita akan praktekkan. Yang kedua, catat di buku, mencatat semua masukan atau pendapat dari murid di board, di whiteboard atau di kertas perangko atau di kertas karton, dicatat agar semua bisa melihat apa saja yang mereka inginkan yang disepakati di dalam kelas. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur keyakinan kelas dan dilatih kalimat negatif. Contoh, biasanya anak-anak suka apa nih?
apa yang diinginkan di kelas ini? Tidak ribut, pasti kata-katanya konotasinya negatif ya. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali nanti daftarnya. Setelah itu nanti kita rukunkan, karena mungkin ada beberapa poin yang ternyata itu nilainya sama. Nanti kita satukan, nanti akan lebih komprehensif lagi. Yang kelima, tinjau ulang lagi kegiatan kelas. Sebaiknya kegiatan kelas tidak terlalu banyak di sini. Beda dengan peraturan, jadi kalau mungkin bisa banyak ini. Kalau di kegiatan kelas, dia berkisar 3 atau 7 saja itu sudah. Karena yang dipakai adalah prinsip-prinsip keyakinan nilai-nilai kebajikan dan kebersamaan. Yang keenam, semua warga kelas meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut sebagai simbol bahwa mereka kesehatan itu dan murid menandatangani atau menyetujui. Walaupun itu yang sekarang ya, ataupun dengan aktivitas yang lain yang bisa dilakukan dengan murid. Nah ini juga ada ini ya. Ketika misalkan bingung masih bingung, ini masuk keyakinannya apa sih? Di sini ada tabelnya dan tabelnya mungkin kalau belum ya sudah. Nah, tapi nanti kita akan langsung praktek agar Bapak Ibu bisa dengan mudah. Kalau membaca ini mungkin akan terlihat ada ribet ya, dan itu akan lebih mudah langsung dipraktekkan. Ini salah satu cara juga menggunakan tabel PDD. Nah, sekarang kita akan praktik keyakinan kelas. Apakah bagus ya? Agar kita mungkin sama-sama mencoba mempraktikkan keyakinan kelas dan semoga bisa dipraktikkan di kelas umum. Seperti itu. Di sekolah boleh. Oh jadi kita sepakat dulu ya. Jadi kita sekarang akan mencoba membuat keyakinan sekolah, keyakinan sekolah, tapi settingnya dengan kelas gitu ya. Apakah tidak keberatan? Kita coba ya, kita coba mungkin. Yang pertama, nah ini saya akan pandu. Di depan sudah ada kertas pandu, dan nanti saya akan membagikan screenshot. Bapak Ibu silakan tuliskan peraturan-peraturan yang ingin disepakati di sekolah kita. Apa saja? Peraturan yang ingin disepakati di sekolah kita. Boleh, kata-katanya tidak harus positif, tidak harus positif dulu Bapak Ibu. Masih boleh, jangan apa, jangan apa. Di tahap yang pertama. Silakan dituliskan di sini dan punten kalau tidak keberatan langsung silakan di kertas plano yang sebelah kiri. Diterapkan di sekolah ini bukan di kelas. Di sekolah ya. Kita lebih hukum dulu. Kita di sekolah ini seperti apa? Nanti kalau ibu bapak praktik di kelas masing-masing boleh dengan setting kelasnya atau kesempatan kelasnya. Tentu lingkupnya akan lebih kecil lagi ya kalau di kelas. Kalau di sekolah pasti akan berapa boleh lah, boleh 3 maksimal 3 ataupun 1 juga. Ya, kira-kira peraturan apa yang ingin kita sepakati
murid, ya. Jadi berlaku guru dan murid. Jangan berlaku murid saja. Kalau di kelas itu kan berlaku murid. Jadi Bapak Ibu boleh saya bantu rekan-rekan atau mau mereka sendiri? Jadi namanya tidak usah pakai nama Pak, usah. Oke. Iya, kenapa siswa pakai pemikiran kayak ayat pemilahan mana bukan gaya murid di tengahnya biasa kayak gitu. Iya. Ya, saya ingin sambil membacakan hasil dari peraturan sekolah yang memang diinginkan oleh Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Yang pertama, hadir tepat waktu, berbicara yang sopan, memakai seragam sesuai aturan. Berikutnya, guru menanamkan disiplin datang dan pulang tepat waktu, selalu berada di kelas ketika ada jam pelajaran. Hubungan silaturahmi terjaga dengan baik, menjaga kebersihan, menggunakan pakaian yang sopan ya, tidak terlalu ketat. Siswa harus mengikuti kegiatan keagamaan yang telah dijadwalkan. Yang berikutnya, hadir tepat waktu, menggunakan seragam, sopan santun, tidak sopan santun terhadap sesama teman dan orang yang lebih tua, tidak berkata kasar atau kotor. Yang berikutnya, tidak berada di kantin selain jam istirahat. Gunakan bahasa yang santun ketika komunikasi dengan semua warga sekolah. Semua harus menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan nyaman. Semua harus mentaati aturan sekolah dan pakaian. Mengikuti semua kegiatan program sekolah, menggunakan seragam sesuai kegiatan. Mentaati tata tertib, jam 7 harus sudah datang di sekolah, pakaian sesuai aturan. Membuat aturan yang jelas, tentukan sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib yang sudah disepakati.
disepakati membuat kebijakan yang tepat untuk merespon orang tua siswa yang terkadang merusak perilaku anaknya, bisa di rumah maupun di sekolah. Datang dan pulang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, memelihara fasilitas sekolah agar tidak rusak. Ya, terima kasih Bapak Ibu peraturannya. Kita akan maju ke tahap kedua. Tahap kedua, setelah peraturan dari semua warga sekolah kita tempel di depan, kita akan ke bagian kedua, yaitu mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Dari tadi beberapa sedikit waktu yang sudah dijaga, masih ada yang negatifnya ya, yang tidak kesiangan atau tidak berkata kasar. Nah, kita sekarang akan merubah kata-kata ini menjadi sedikit ini menjadi istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang bermakna positif. Oke, tapi sambil karena untuk mengefektifkan waktu, kita sambil melakukan bagian yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Di sini kita akan mulai mengubah peraturan-peraturan ini nilai kebajikannya apa sih? Atau nilai keyakinan? Yang pertama contoh. Ini berarti hadir tepat waktu ya. Saya ingin menuliskan ya. Hadir tepat waktu. Kita kumpulkan dulu saja ya Bapak Ibu yang kira-kira sama dan ini ya, biar kita tidak banyak bahasanya. Berbicara tadi pakaian ya. Yang ketiga berbicara. Menjaga memelihara fasilitas. Berada di kelas. Oh, berada di kelas pada saat jam pelajaran. Siswa harus mengikuti kegiatan keagamaan, berarti mengikuti program ya. Jadi sudah bikin lingkaran tahun jadi uang pakai tahun tinggal uang sama ya memberi uang saja dilakukan Nah, ini setelah dirangkum Bapak Ibu, ternyata ada beberapa poin yang bisa disatukan. Yang pertama, hadir tepat waktu, tentang pakaian, berbicara sopan, menjaga kebersihan, memelihara fasilitas, berada di kelas saat jam pelajaran, mengikuti program, tidak di kantin saat jam pelajaran, mentaati peraturan jelas bagi siswa yang melanggar aturan. Nah, sekarang tadi yang tahap kedua adalah kita mengubah peraturan ini menjadi kalimat positif. Sementara tadi di beberapa pernyataan ini masih ada satu yang kalimatnya masih negatif.
jam pelajaran. Jadi kita ubah dulu apa menjadi kalimat yang positif. Berada siswa selama jam pelajaran. siswa berada di kelas selama jam pelajaran. Itu kan ada pada Oh, berarti itu ya. Ini bisa disesuaikan ya. Berarti berada di kelas saat jam pelajaran. Oke, berarti jam ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin peraturan yang disepakati di kelas ini. Nah, berikutnya dari 9 ini kita akan ubah menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikannya. Kita satu-satu dari Bapak Ibu. Dari mulai yang pertama. Hadir tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? menghargai orang lain, menghargai orang lain buat. Aduh, aku menghargai orang lain. Ada lagi? Ada lagi tidak? Termasuk kesal memahami Selain menghargai ada lagi? Kalau waktu biasanya identiknya dengan komitmen ya? Komitmen. Pakaian, kalau pakaian nilai kebajikannya apa? Komitmen juga. Berbicara sopan. Menjaga kebersihan. Kesehatan, fasilitas. Komitmen juga. Ada yang lain? Kalau di fasilitas mana terkait keamanan, kalau di fasilitas itu Termasuk meja. Iya. Berarti meja bisa kalau cocok bisa masuk ini menjaga kebersihan. Itu di fasilitas tanggung jawab komitmen ya. Komitmen tanggung jawab. Yang berikutnya berada di kelas saat jam pelajaran. Komitmen juga. Mengikuti program kegiatan sekolah. Mentaati peraturan. Aturannya jelas bagi siswa yang melanggar tata tertib. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada lagi? Konsekuensi. Justru dari tanggung jawab dan komitmen itu melahirkan konsekuensi. Artinya. Kan dari tanggung jawab, dari komitmen, otomatis melahirkan konsekuensi ketika melakukan pelanggaran. Ya. Jadi sebenarnya konsekuensi itu bukan keyakinan telah, bukan dari nilai kebajikan, jadi turunan, ya turunan lahir dari Ya, ya. Nah, kita lanjut dulu di bagian yang keempat. Ini adalah nah, ini yang tadi pakai tabel Y, tabel Y, kegiatan pendalaman kegiatan kelas nampak seperti dan tidak nampak seperti. Mungkin memang di sini nanti akan mungkin ada pengalaman nggak ketika membuat kesepakatan kelas dalam menerapkan bagian yang seperti ini. Siswa seperti apa? Atau langsung saja?
universal. Tapi justru karena membuat kesepakatan itu adalah melibatkan siswa. Jadi ketika siswa mendengar atau menyepakati kata misalkan ini, yang kita bisa mengambil Hadir tepat waktu coba nih yang mana? Hadir tepat waktu, contoh kita katakan ya. Hadir tepat waktu itu kan di situ keyakinan kelasnya adalah Hadir orang lain. menghargai orang lain, ya, atau berkomitmen menghargai orang lain, terdengar saat satu orang berbicara. Itu jadi apa? Misalkan kita ambil contoh tadi peraturan hadir tepat waktu. Keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu nanti kita turunkan ke dalam tabel Y. Tabel dulu Tabel dulu ya. Ini tapak seperti apa? Ini tidak tapak seperti apa? Jadi jangan makanya. Tapi kita ini bukan langsung hadir tepat waktu. Lain tampak seperti Tapi ketika Bu Leni mempraktekkan kesepakatan di kelas memakai tabel Y, atau langsung ke keyakinan kelas? langsung ke keyakinan kelas, tapi memang tidak serinci ini karena ini kan bentuknya ini salah ya. Kayak tadi itu kayak misalnya berbicara sopan itu sebenarnya sama dengan menghargai ya. Menghargai di situ terlihat misalnya berikan terhadap perasaan orang lain, karena dengan kalimat kasar tidak menghargai perasaan orang lain. Tapi itu tidak hanya itu, bisa jadi bisa mengangkat yang orang dari satu keyakinan kelas bisa menghasilkan beberapa gitu. Justru kalau yang saya pahami sih ketika di tabel Y data ini adalah mempertegas anak-anak, mempertegas ke anak-anak ketika menghormati itu apa saja sih contohnya ini yang boleh, ini yang tidak boleh seperti itu. Tapi tetap yang dipakai mungkin adalah keyakinan kelas secara kebajikan universalnya. Tapi ketika anak misalkan kita harus menegaskan lagi kepada anak ketika komitmen. Kan ini berarti ketika tadi yang 9 poin ini ketika diturunkan menjadi nilai kebajikan universal, ini bisa dirangkum lagi. Mungkin yang dipakai ada beberapa yang sama, menghargai orang lain, komitmen, kesehatan, ini kenyamanan, ini ada juga keamanan ya, tanggung jawab, ini sama semua. Berarti ini kalau misalnya dirangkum lagi menjadi nilai kebajikan universal, ini ada menjadi mengerucut lagi menjadi 6 poin, yaitu menghargai orang lain, komitmen, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan tanggung jawab. Nanti ke anak-anak atau murid-murid bisa dipertegas lagi menghargai orang lain itu. Contohnya apa? Contohnya yang lebih simpel itu yang di tabel Y, karena ini apa yang terdengar, apa yang melihat, dan apa sikap yang dilakukan oleh anak. Nanti bisa Bapak Ibu melakukan di kelas dan meminta pendapat anak-anak contoh-contoh dari keyakinan kelas yang sudah disepakati ini. Ketika ini dibahas lagi, turun lagi menjadi contoh hadir tepat waktu ya tidak masalah. Karena itu mengingatkan kepada anak bahwa menghargai orang lain itu bukan hanya menghargai hubungan sesama teman, tapi ketika waktu itu masuk ke menghargai orang lain. Kita tidak membuat orang lain buruk. Ya, kayak misalnya menghargai orang lain melihat itu seperti memperhatikan orang yang sedang berbicara, apakah itu guru ataupun siswa yang sedang berpendapat, termasuk menghargai orang lain. Betul, jadi ini bisa umum karena tadi nilai kebajikan universal itu umum sifatnya, dan ini lintas usia, lintas budaya yang seperti itu ya.
Kebetulan saya pun akan mencoba mempraktikkan membuat tiap-tiap kelas kemudian nanti siang Bapak Ibu. Jadi belum mendapatkan pengalaman secara langsung mempraktikkan kepada murid-murid. Nah, kenapa? Ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan sedikit lagi? Ya, ditanya jawab dulu aja. Ayo jawab dulu. Ya bingung Oh, kalau yang kelas gitu ya. Menurut saya itu mah hanya penghalusan kata kalimat saja. Ya, keyakinan istilah keyakinan kelas itu mungkin karena disepakati karena dibuatnya bersama-sama. Sementara aturan mungkin sudah ada ujung-ujungnya. Ya. Jadi kita mungkin mundur ke belakang untuk membuat aturan harus begini. Tapi kan kalau yang sudah ada kan tidak bisa keyakinan kelas lagi. Tinggal pilih saja aturan mana yang sesuai gitu kan. Justru yang saya harapkan itu tadi konsekuensi atau hukuman dari aturan-aturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Karena itu yang paling sulit menghargai orang yang bicara di depan keyakinan kelasnya. Konsekuensinya apa? Sampai saat ini saya belum bisa menghasilkan hukuman atau konsekuensi apa untuk yang melanggar aturan atau keyakinan kelas. Itu mungkin ini seolah-olah ini hanya teori sementara kita sudah jauh ke depan dan kelihatannya memperhalus kata-kata dan itu kebiasaan orang Indonesia gitu ya. Nanti guru dan sebagainya yang dari istilah yang berbuat kita jadi Iya, oke di sini saya nggak mau membahas materi kelas karena terkait dengan materi itu ya disiplin budaya positif, Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu memang mengharapkan kita tidak membuat peraturan dan hukuman atau konsekuensi, tapi adanya restitusi dan keyakinan kelas ini karena tujuannya adalah agar anak tahu anak bisa menemukan solusi masalah tersebut dan anak bisa memilih budaya yang dibacakan di pasal itu. Nah seperti yang tadi Ibu Guru sampaikan, memang betul sekali Bu. Termasuk keyakinan kelas juga berawal dari peraturan. Tadi kan tahap pertama kita menggali peraturan yang diberikan di kelas ya. Hanya saja memang tadi kita wujudkan dia menjadi nilai kebajikan yang biasa. Ketika misalkan ini menarik karena ketika saya ruang kolaborasi sesi diskusi dengan fasilitator ada yang bertanya sama seperti itu. Ketika dia di kelas, apakah itu bisa berjalan tanpa ada konsekuensi? Karena selama ini mungkin anak-anak tahunya peraturan dan kalau peraturan pasti ada konsekuensi seperti itu. Dan jawaban yang sangat saya berikan yang didapatkan ketika ruang kolaborasi adalah semua ini adalah proses. Ketika kita menerapkannya konsekuensi di sekolah, berarti harus disepakati pada hasil kesepakatan dengan sekolah yang guru berikan kepada murid. Tapi ketika misalkan sekolah sudah mulai menerapkan restitusi, berarti kita sudah menerapkan restitusi, maka tidak ada lagi hukuman dan sanksi atau konsekuensi itu. Karena di restitusi tidak ada. Karena restitusi tujuan akhirnya adalah tadi kesadaran siswa. Jadi bagaimana ini akan diterapkan yang mana di sekolah? Ketika kita misalkan akan mulai menerapkan restitusi, maka seperti itu. Tapi ketika kita masih menggunakan peraturan dan konsekuensi, ya tentu dengan menggunakan nilai-nilai kewajiban yang berasal. Ini kalau melihat tadi slide yang sebelumnya coba dilihat antara hukuman yang ada disiplin negatif dan positif. Disiplin positif dan negatif. Tadi yang ada disiplin negatif dan disiplin positif. Kita kan bahasnya tentang disiplin positif ya. Ada tulisan disiplin negatif dan disiplin positif, hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang ambil di bawahnya ada negatif, netral. Ya,
Ini kan kita berbicara tentang budaya positif. Budaya positif itu lahir dari ada identitas sukses, disiplin. Nah, yang disebut dengan disiplin itu sebenarnya kita boleh menggunakan konsekuensi, dan yang tertinggi adalah restitusi. Kita menghindari identitas gagal dan menghindari hukuman. Sebenarnya itu yang jadi. Nah, kalau di sekolah kita masih menggunakan konsekuensi, itu sah-sah saja karena masih kategori budaya positif. Nah, konsekuensi bisa lahir dari keyakinan keras, di mana anak mendapatkan timbal balik dari perilakunya berdasarkan konsekuensi aturan yang telah dibuat. Cuma untuk mencapai tingkat kesadaran yang tinggi baru restitusi. Sebenarnya itu. Jadi kayak misalnya tadi kita bahas dari awal lagi tentang terlambat ke sekolah. Dan kalau hukuman anak terlambat dari lapangan, atau anak tidak boleh masuk ke kelas saat masa jam pelajaran. Apakah dampaknya baik? Ternyata untuk anak-anak memang yang sudah bangun gitu ya, itu nggak pengaruh atau malah. Kemudian bagaimana kalau misalnya ke konsekuensi, kita tarik ke konsekuensi. Kayak contoh yang sederhana, anak yang terlambat disuruh mengaji. Jadi tugasnya, salah satu tugas guru tiket, anak yang telat ini dibina. Nah, itu konsekuensi, ada pengaruh positif dampaknya di sana. Nah, kalau restitusi anaknya kamu kesiangan, alasannya begini. Jadi kenapa kamu kalau yang tidak kesiangan itu restitusi? Kalau begitu kamu harus seperti apa? Jadi tidak ada hukuman dan tidak ada konsekuensi. Itu jadi pembedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Itu. Jadi kalau restitusi itu sebenarnya udah tahap tingkat tinggi. Kita berharap anak itu memiliki motivasi dalam dirinya untuk melakukan tingkat disiplin. Sementara di kita ini sulit. Yang seperti itu ada, tapi mungkin sedikit. Nah, kita masih bisa menggunakan konsekuensi, cuma aturan pemilihan itu sanksi gitu ya, atau misalnya tindakan apa supaya anak ini bisa berubah atau menjadi lebih baik, kita masih bisa menggunakan konsekuensi tapi yang lebih mendidik gitu. Karena itu pengaruhnya di sini. Jadi di sini identitas sukses itulah kita masih bergerak di sini itu antara konsekuensi dan restitusi, dan kita harus meninggalkan hukuman. Itu sih sebenarnya. Tapi bagusnya memang restitusi karena materi yang sekarang itu adalah restitusi. Bagaimana anak memiliki motivasi dari dalam dirinya, menyadari akan disiplin, tapi dari dalam diri kita, dan itu butuh proses yang lama dan panjang. Kita mungkin hanya baru akan memulai, tapi mudah-mudahan pendidikan kita jangka panjang ke arah restitusi, apalagi mengejar golden generasi emas. Mudah-mudahan generasi kedepannya mah sudah tidak ada lagi sanksi dan hukuman. Ini betul sekali, terima kasih. Ketika kita belum sanggup ke restitusi karena mungkin dipikir terlalu ideal, atau kita belum bisa meninggalkan seperti yang biasa kita sepakati di sekolah, minimal tadi betul-betul kita meninggalkan atau mengganti hukuman menjadi konsekuensi. Dan sebenarnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bukan berarti nanti tunggu restitusi baru keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dibuat, bisa mulai dibuat dari sekarang. Ya, karena apa? Karena ternyata pengalaman saya pribadi menerapkan, walaupun saya baru tahu teorinya sekarang, baru belajar sekarang, tapi ketika tahun kemarin BK masuk kelas, saya coba membuat kesepakatan. Ini anak membuat kontrak belajar dengan kita selama pembelajaran kita, dan itu dirasa efektif Bapak Ibu. Ketika anak keluar masuk ke warung ternyata tidak, karena sudah kita bahas, kita sepakati. Ketika ibu masuk, kamu sudah ada di kelas. Alhamdulillah itu berjalan, dan saya bisa merasakan ketika sudah membuat kesepakatan dan belum ini merasa berbeda. Yang berikutnya kesepakatan ini memang bisa ya. Terus yang konsekuensi itu juga bisa kita bahas di kelas sebenarnya. Kalau memang kita belum bisa bahas ke restitusi, karena tadi untuk konsekuensi kita harus melibatkan siswa juga. Apa yang dia sanggup ketika ibu masuk ke kelas tapi kamu belum ada di kelas, apa konsekuensinya? Ya udah Bu, nanti saya akan misalkan memimpin pulang atau apa gitu ya mungkin, tapi pilihlah bentuk konsekuensi yang positif gitu, tidak yang negatif atau menyakiti siswa. Mungkin itu yang bisa kita lakukan
dengan kondisi kita sekarang. Mudah-mudahan ke depannya kita menuju ke restitusi. Ya. Biasa tuh misalnya kampungnya ada itu ayat dari sekolah mana yang menggunakan restitusi sehingga tidak ada contoh gitu ya seperti apa kemudian sudah berlakunya di masyarakat. Karena kemarin saya baru nih membuat kesepakatan kelas di dalam proyek. Ternyata kalau dilihat-lihat ini yang masih kayak hukuman, yang masih kayak ini kan bersama-sama dengan anak-anak. Anak-anak mengungkapkan ada masalah di kelasnya. Kemudian soal itu sepakat mau seperti apa. Boleh contohnya kamu apa tuh? Satu, tidak melaksanakan piket membayar denda 5.000. Satu kali tidak piket 2.000, tapi cenah tunggu dari tengah mending bayar daripada piket. Terus kalau dua kali berturut-turut akhirnya 5.000. Merusak hiasan kelas, menanyakan dulu kadang-kadang menjadi sesuatu terang-terang masuk ke keluar. Jadi aku mau rumah diganti, katanya harus membayar denda. Kemudian merusak alat kebersihan, kita potong rusak putih, akhirnya harus mengganti rugi. Terus masuk kelas setelah istirahat itu ada laporan jam pawarsa, terus kayaknya makan-makan di kelas. Padahal pawarsa terus 15 menit di kelas. Akhirnya hukumannya satu kali. Pengiriman spidol dalam proses selatan di KCM. Penggantinya dengan spidol baru. Kelas uang kas itu minggu 2 kali itu cenah orang bayar emang minimal aku cenah 1 kali saja 1 minggu. Nah itu udah dibuatkan seperti ini plan anak-anak. Tapi sepakat semua di kelas. Nah ini kalau dilihat-lihat dari bagaimana itu semuanya seperti hukuman ya. Konsekuensi Bu, karena sudah disepakati. Ya kalau konsekuensi bisa berupa hukuman kan? Ya bisa akan Sebenarnya itu sih dari hukuman tentang atas ada kalau tadi kasih itu ada hukuman, tapi kalau kesepakatan walaupun berupa hukuman itu ada konsekuensi. walaupun mungkin nanti konsekuensinya bentuknya kan misalkan udah saya lari bom beli. Tapi kalau biasanya kan kayak tadi, karena misalnya matahin alat kebersihan, konsekuensinya kan berarti gitu. Jadi sesuai dengan Kesalahan satu sesuai dengan kesalahan dia. anak tidak tiket harus didenda bayar misalnya ya. Nah untuk anak-anak yang kaya mungkin ini tidak masalah, mending merek daripada harus bebek misalnya gitu. Tapi itu sebenarnya ini konsekuensi kategorinya. Kalau hukuman mah karena dua-duanya sama, sebenarnya menyakitkan tapi ini mah jangan ini. Kalau itu jangan banyak, karena bisa denda kalau hukuman gitu. Karena dia merasa tersakiti, tersinggung dan merasa kehilangan hukuman. Jadi makanya beda antara hukuman dan konsekuensi kalau hukuman. Makanya ada catatan bahwa hukuman kalau tidak menyakitkan, tidak menimbulkan denda jangka panjang itu sah-sah saja. Kesepakatannya dulu di garis bawahi, anak tahu. Tapi pernyataan dari Musra apa konsekuensi? Yang konsekuensi hukuman jadi dari kesepakatan yang dilakukan itu di kelas 8 ada nggak yang lebih ke fisik misalnya? Push up 5 kali kalau setelah istirahat masih ada denda. Yang memberikan sanksinya guru atau siswa? Ya pasti guru, kalau siswa dapat denda. Tapi kalau di kelas 9 saya pernah udah kan telat itu Pak minta bu anak-anaknya meminta tapi ada mau sih dipunan tapi ternyata anak-anak hukumnya push-up itu anak-anaknya ya. Nah sebenarnya kayak model yang kelas tadi ya kemudian push-up itu bisa juga setiap guru bukan hanya wali kelas dan buat kesepakatan di kelas yang mempelajari. Jadi intinya saya ngajar IPS di kelas 7 saya pengen anak tidak boleh telat pas jam saya masuk anak masih telat itu berarti konsekuensi kesepakatannya yang berbeda dari saya karena kalau misalnya telat push-up yang menghukumnya satu yang pembinaan sosial kalau siswa nggak ada hukum berarti kalau tidak bisa ditempel ya jadi ya itu masing-masing ya saya itu Kalau saya kalau ibu buat kesepakatannya di kelas jadi dua di kelas, boleh itu sebenarnya dibuat. Tapi kalau kesepakatan pelajaran itu
pelajaran PAI? Kayaknya mau untuk bagi kelas bisa. Bisa, Cuma bisa. kayak misalnya itu mau menerapkan konsekuensi anak yang telat tadi, itu pasti berarti hanya di pelajaran real. Karena kalau misalnya pelajaran saya tidak memberikan kesepakatan kelas, anak masih bisa leha-leha, makanya kita harus sekolah dulu. Jadi anak semua. Misalkan saya baca, dan tanda tangan di setiap kalau seperti itu berarti guru-gurunya yang justru ada anak yang telat melihat kesepakatan kelas bisa diterapkan. Kamu sesuai dengan kesepakatan kelas melakukan pelanggaran yang mana? Nah kalau restitusi jadi modalnya kayak tanya jawab. Kalau begitu kamu harus seperti apa? Jadi hukuman itu dari dia sendiri. Itu yang membedakan. Jadi kalau sebenarnya gini, sebagai wali kelas sudah buat kesepakatan kelas. Tadi kita mulai terlambat. Saya masih sekolah anak kelas. Saya katanya kamu melanggar peraturan pimpinan kelas yang mana? Dan kalau saya mau restitusi, kamu harus seperti apa untuk tidak mengulangi perbuatan itu? Jadi hukuman itu dia sendiri yang bikin. Kalau itu sering saya itu, tapi kan hanya saja. Udah masuk restitusi tadi kalau itu sudah menanyakan kamu apa? Itu tadi udah kemarin restitusi kan? Saya amati di mana Iya, bukan kayak ya itu mungkin ya Bapak Ibu apa tadi ya kesepakatan kita bergeser dari hukuman ke konsekuensi dulu saja. Konsekuensi dulu. Nanti mudah-mudahan jangka kita bisa mencapai restitusi karena tadi tidak mudah ya, oleh bisa langsung ambil restitusi. Nanti satu lagi, sempat menanyakan ada nggak sekolah yang sudah melaksanakan restitusi? Saya yakin belum semua. Kenapa? Karena kurikulumnya ini baru, ini model baru, dan kita semua masih belajar dan sampai ketika restitusi itu sulit sekali, baik dari kitanya maupun siswanya. Walaupun sih beberapa yang saya tahu itu yang sudah menerapkan itu sekolahnya swasta. Ya, Biasanya pada saat sekolah sudah mulai mereka menerapkan restitusi untuk sekolah. Jadi kita sama-sama belajar dan memulai. namanya dari Proses. Ada mungkin Bapak Ibu yang tadi ditanyakan terkait dengan kelas? Sudah cukup ya? Ya, yang terakhir sedikit ini mengingatkan. Nah ini yang tadi ya, yang di awal kebutuhan dasar manusia bukan hanya oh iya siap, langsung dah di sini. Ini yang pemasaran yang lima kebutuhan dasar manusia dan ini ada tesnya. Kalau nanti Bapak Ibu mau isi tesnya boleh, tapi saya kasih linknya biar kita tahu. Saya juga iseng-iseng mau isi tuh, saya butuh apa nih? Ada surveinya bisa menunjukkan hasil kebutuhan mana yang kira-kira yang dibutuhkan oleh kita. Yang terakhir, slide terakhir adalah restitusi di komposisi kontrol. Ya, ini ada bintang 1, 2, 3, 4, 5 dan posisi yang paling tinggi adalah posisi manajer. Ya, sempat dibahas juga oleh rekan-rekan CGP saya lainnya. Terus ini perbedaan-perbedaannya di posisi kontrol tersebut dan sedikit restitusi tidak akan saya bahas hari ini dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu. Dan waktunya. Iya, satu pun mudah-mudahan kita bisa saling belajar dan saya harap kita juga bisa diskusi di luar kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagusnya di kopi nih, karena di kopi kita jadi istilahnya sama-sama. Tapi Bapak Ibu sepakatnya kalau itu bermanfaat. Yang diinginkan di kelas itu seperti apa sih?
yang membuat kalian akan merasa nyaman di kelas. Oh, kurang. Ya, misalkan apa? Misalkan contohnya apa? Ayo, misalkan. Damai, boleh. Terus apa lagi? Tertib, oke. Tidak berisik. Rukun, boleh. Boleh nggak makan di kelas? Boleh. Ya kalau kalian ingin tulis aja di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagi Waldani. Nama saya Yusuf Muhammad Sidik. Kami dari kelas 8F. Perasaan kami mengenai kesepakatan kelas, kami sangat senang dan merasa kelas ini kedepannya akan lebih tertib dan lebih maju, dan kekompakannya akan terjaga. Untuk manfaatnya akan sangat banyak, seperti tidak saling menghina orang tua dan fasilitas akan terjaga lebih lama sampai kelas 9 mungkin. Dan kelas pun akan lebih damai, tenang, dan kelas ini pun tidak akan ada yang bersirkel-sirkelan dan akan berteman dengan siapa saja. Ada perbedaan nggak peraturan dengan kesepakatan kelas? Peraturan mah akan ada yang merasa terpaksa, kalau kesepakatan mah akan ada yang merasa terpaksa. Jadi untuk kegiatan hari ini senang nggak? Senang. Dapat hal yang baru buat kalian. Iya, Oke, terima kasih ya. Ya. Terima kasih Bu Rian, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan testimoni kegiatan Bu Rian tentang sosialisasi ya, tentang budaya positif ya. Kemarin kebetulan saya mengikuti kegiatan tersebut dan alhamdulillah tentang budaya positif secara umum saya dapatkan informasinya mulai dengan untuk adanya budaya positif dimulai dari peraturan, kemudian kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang akhirnya bisa secara umum membentuk budaya positif di lingkungan SMP 1 Tanjungsari. Kemarin yang banyak saya terima informasinya tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin untuk melihat perbedaan, hukuman lebih ke arah sesuatu hal yang disampaikan atau diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan terhadap aturan tersebut yang sifatnya menyakiti, menyebabkan mereka tidak nyaman, kemudian terciptanya hubungan atau dia menjadi sakit hati gitu ya, dia bukannya menerima hukuman itu menjadi jerat tapi justru menjadi sakit hati, sehingga yang lebih baik diterapkan daripada hukuman adalah konsekuensi, karena konsekuensi lebih ke arah adanya kesepakatan di antara guru dengan siswa sehingga menghasilkan bentuk hukuman yang diterima siswanya jauh lebih nyaman, tetapi intinya membuat mereka tidak mengulang lagi kesalahan atau mengalami jerak ya atau kapok. Dan yang lebih tingginya yang diharapkan dari pertemuan kemarin tercipta budaya positif itu melalui restitusi, di mana restitusi itu kesepakatan yang terjadi dan lebih menerima siswa untuk menyadari kesalahannya sendiri dan konsekuensi diterapkan supaya tidak melakukan lagi pelanggaran terhadap peraturan yang diterapkan. Untuk itu cukup sekian, terima kasih. Itu adalah
konsekuensi yang harus diterima oleh siswa itu yang melakukan pelanggaran, yang akhirnya akan berubah ke tahap yang ketiga, yaitu berupa restitusi. Restitusi itu tahapan yang terakhir, yang sudah anak itu menyadari sendiri yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki, sehingga tidak ada pemaksaan dari luar, betul-betul datang dari diri sendiri untuk merubah sikap dan tingkah laku dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan anak tersebut. Tapi itu harus melalui proses ya, sama sekali. Tapi kita perlu kesabaran yang sangat tinggi. Itu mungkin sampai sini dulu yang saya tangkap tadi. Jadi alhamdulillah banyak sekali manfaat yang diterima untuk lebih baik lagi, untuk menerima kesabaran menghadapi anak yang sekarang itu zamannya harus meningkatkan kesabaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.